け、人を傷つける者、物を壊す者、強い奴は俺を見つけるように。人の例外なき暴風林が粛清するな。俺の顔と名前いくらManga Boku Wind Breaker episode yang ke-41-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena seperti yang kita tahu, bahwa cerita masa lalu dari Umemiya ini akan dibagi menjadi 3 tahap kehidupan. Yang pertama adalah kehidupan masa kecil atau masa kelam Umemiya ketika dirinya hampir mati. Di mana cerita tentang hal itu sudah kita bahas di dalam 2 video sebelumnya. Lalu yang keduanya adalah tahap kehidupan dari Umemiya ketika dirinya sudah dewasa, atau ketika Umemiya sudah berhasil menyatukan Furin. Di mana cerita ini sendiri juga sudah kita bahas di dalam beberapa episode sebelumnya. Berasa kenal itu, maka sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhirnya, yaitu kisah hidup dari Umemiya ketika Ume sudah berusia 14 tahun. Di mana secara garis besar, ini adalah cerita tentang seperti apakah ambisi dari seorang Umemiya, serta apa tujuan dari Ume untuk bisa masuk ke dalam sekolah Furin. Jadi, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke dalam pembahasan utamanya. Sederhananya, tepat pada halaman yang pertama, Ume yang sudah mulai beranjak remaja, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada adik-adiknya. Oi, hari ini adalah hari yang bagus dan juga hari yang sangat penting. Karena pada akhirnya, aku akan bisa mencapai mimpiku dan juga aku pun bisa melakukan hal yang selama ini sudah aku inginkan. Jadi, sampai jumpa lagi nanti malam. Karena sekarang aku akan daftar ke dalam sekolah Furin sama seperti orang itu. Mendengar perkataan tersebut dari Umemiya, Yuki yang kebetulan saat itu ada di belakangnya, akhirnya seketika langsung membalasnya. Hah? Jadi sejak dulu cita-citamu sama sekali tidak berubah? Di mana pada akhirnya kau pun menjadi sama seperti pendahulumu, yaitu untuk bisa masuk ke sekolah itu. Di momen tersebutlah Ume pun kembali meresponnya lagi. Benar, bertemu dengan dirimu yang merupakan mantan petinggi dari sekolah Furin, dan juga bertemu dengan orang itu yang merupakan salah satu petarung terkuat di dalam sekolah Furin mungkin adalah sebuah takdir. Jadi berdasarkan hal itu, maka aku pun akan mengikuti jejak kalian dan aku pun akan masuk ke dalam sekolah Furin. Oleh karena itu, aku akan berangkat lebih dulu. Karena ada satu orang lagi yang ingin aku ajak untuk bisa ikut bersama denganku. Melihat keceriaan dari Umemiya itu, Yuki pun kini langsung menjadi tersenyum. Serta sambil melihat kepergian dari Ume, dia pun mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Ume adalah anak yang sangat spesial. Karena selain dirinya sangatlah kuat, faktanya Ume juga memiliki hati yang sangatlah luar biasa besar. Mengingat kemanapun Ume pergi, maka dia pun selalu berhasil untuk bisa membuat orang-orang yang ada di sekitarnya seketika langsung menjadi bahagia. Atau dengan kata lain, Ume sangatlah berbeda dengan para pendahulunya. Berdasarkan itu, maka aku pun sangat yakin sekali jika di tangan dari Umemiya, Furin pasti akan bisa berubah. Nah, menariknya, tepat ketika Ume sedang di dalam perjalanan untuk bisa bertemu dengan salah satu temannya, sekaligus salah satu orang yang nantinya akan menjadi orang kepercayaan nomor 1 dari Ume, maka di saat yang bersamaan ini, tiba-tiba saja terjadilah sebuah keributan besar tepat di tengah kota Makochi. Di mana pada lokasi itu, nampak kemunculan dari beberapa orang kelompok berandalan yang mulai mencoba untuk bisa merampas semua barang-barang dari penduduk kota Makochi. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Ume pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa pikir panjang, Ume pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa bergerak. Walaupun pada awalnya, Ume sempat dilarang oleh para orang dewasa untuk tidak mendekati mereka, karena menurut mereka, kelompok yang satu ini sangatlah berbahaya. Namun sepertinya, Ume pun sama sekali tidak gentar. Bahkan dengan tenang, Ume pun malah berkata seperti ini kepada mereka. Tenang saja, aku hanya akan mengecek mereka dan juga aku pun akan mengusir mereka. Kemudian dengan cepat, dia pun sekarang langsung melempar tasnya itu sambil berlari menuju ke arah para berandalan tersebut. Nah, ketika Umemiya saat itu sudah mulai mendekat, maka Ume pun langsung menantang mereka semua dengan cara mengambil topi dan juga syal dari beberapa orang berandalan itu, dengan niat untuk bisa memancing mereka supaya mereka bisa menjauhi orang-orang. Dan juga supaya Ume bisa bertarung melawan mereka di tempat yang jauh lebih sepi dari ini. Lalu setelah Ume sudah berhenti dan juga sudah tiba di bawah kolong jembatan pinggir sungai ini, maka para berandalan itu pun akhirnya langsung mengepung Umemiya. Dan juga salah satu dari mereka kini mulai mengangkat tubuh dari Ume sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Woi bocah sialan, siapakah dirimu ini dan apa nama gengmu?
Jangan bilang jika dirimu tidak tahu bahwa kami adalah kelompok berandalan yang memiliki jumlah sangat banyak sekali. Jadi, karena saat ini dirimu sudah mencari gara-gara dengan kami, maka kami pun akan menghajarmu. Mendengar perkataan itu dari mereka semua, Ume pun kini malah langsung tersenyum. Serta tanpa menunggu lama, Ume pun segera membalas semua perkataan dari mereka barusan. Hah? Aku bukan anggota geng manapun, dan aku pun hanyalah anak SMP biasa saja. Jadi, aku tidak ingin berkelahi dengan kalian. Serta, aku pun akan mengembalikan barang-barang dari kalian. Tapi sebagai gantinya, aku mohon kepada kalian untuk bisa pergi dari tempat ini. Dan juga jangan pernah bertarung lagi atau membuat keributan lagi di dalam kota Makochi. Karena jika kalian sampai mengulanginya lagi, maka aku pun tidak akan segan-segan untuk bisa mengusir kalian semua dengan menggunakan cara lain. Melihat dan mendengar tantangan dari Ume barusan, semua berandalan yang ada di sekitarnya tentu saja seketika langsung menjadi emosi. Hingga tanpa pikir panjang, mereka pun akhirnya kini langsung mencoba untuk bisa mengajar tubuh dari Ume dengan menggunakan pukulan dari kedua tangannya itu. Di momen inilah, Ume pun segera meresponnya. Serta dengan satu gerakan seperti ini, Ume pun justru malah langsung mengajar mereka berdua. Dengan cara melayangkan teknik pukulan uppercut-nya tepat pada bagian dagu dari kedua orang itu. Akibatnya, mereka berdua pun kini seketika langsung menjadi terpental dan juga mereka berdua pun seketika langsung menjadi pingsan. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya, para berandalan lain yang ada di sekitar Umemiya akhirnya seketika langsung menjadi terkejut. Karena pada dasarnya tidak ada satupun dari mereka yang menyangka jika bocah sekecil Umemiya ternyata memiliki kekuatan pukulan yang sangatlah luar biasa hebat. Bahkan hanya dengan satu gerakan sederhana yang dilancarkan dalam posisi sangat santai, Ume pun berhasil mengalahkan dua orang dewasa sekaligus. Berdasarkan hal itu, mereka pun kini akhirnya langsung memutuskan bahwa untuk bisa mengalahkan Ume, maka mereka pun akan langsung menyerang secara bersama-sama. Nah, menariknya, tepat di tengah ketegangan ini, akhirnya karakter favorit nomor 2 di dalam manga Bakuatome Breaker kini mulai menampakkan dirinya lagi. Dia adalah Tomohiragi ketika masih berusia 15 tahun. Di mana pada halaman itu, aura kedatangan dari Ragi mampu membuat para berandalan lainnya seketika langsung menjadi terdiam. Lalu dengan penuh emosi, Hiragi yang saat ini sedang marah kepada Umemiya akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Ume. Woi Ume, sekarang sudah jam berapa? Apa dirimu lupa jika kita memiliki janji untuk bisa bertemu pada jam 4 sore? Tapi faktanya sekarang sudah hampir jam 5. Jadi dengan ini aku tidak bisa memaafkanmu. Mengingat aku sangat benci sekali dengan orang-orang yang sama sekali tidak bisa datang tepat waktu. Nah, singkat cerita, kejadian yang berikutnya ternyata sangatlah mirip sekali dengan semua ucapan dari Tomohiragi ketika dirinya bercerita kepada siswa Furin bahwa Ume sering sekali meninggalkan Tomohiragi sendirian untuk bisa bertarung melawan kelompok berandalan lain. Entah itu di dalam duel 1 lawan 30, 1 lawan 40, bahkan sampai dengan 1 lawan 50. Namun ternyata cerita yang sebenarnya adalah seperti ini. Intinya, ketika Tomohiragi pada saat itu sudah marah, maka Hiragi pun sama sekali tidak peduli dengan semua orang yang ada di sekitarnya. Jadi, di saat Hiragi sedang mencoba untuk bisa marah kepada Ume, tapi dirinya malah diganggu oleh para berandalan lain di sekitarnya, maka pada akhirnya Hiragi pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung mengalahkan mereka semua dengan menggunakan kekuatan pukulannya. Sampai tidak ada satupun dari mereka yang mampu bangkit kembali walaupun Hiragi hanya bertarung seorang diri. Bahkan setelah Tomohiragi sudah selesai bertarung, dia pun lagi-lagi menjadi kembali marah. Serta di saat yang bersamaan, dia pun mulai berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Sialan, apa yang aku lakukan? Kenapa aku justru malah mengalahkan mereka semua? Dan juga, kenapa aku malah membereskan semua masalahmu ini? Entah, sudah keberapa kalinya aku selalu seperti ini. Dimana, di saat aku bertemu dengan dirimu, maka dirimu pasti selalu sedang berkelahi. Lalu, tanpa sadar, aku justru malah bertarung sendirian, di saat dirimu hanya melihat saja dari samping, sambil terus tersenyum kepadaku. Mendengar ucapan itu dari Tomohiragi, Ume pun sambil tertawa, kini langsung membalasnya. Haha, kau sangat kuat Hiragi, dan juga kau pun sangat keren. Oleh karena itu, ayo ikut bersamaku untuk bisa masuk ke dalam Furin bersama-sama. Menyaksikan respon itu dari Umemiya, Hiragi pun kini malah menjadi semakin marah. Sampai pada panel ini, dia pun kembali berkata kepada Umemiya lagi. Dari dulu, kau selalu saja begini. Dan juga dari dulu, kau pun selalu berbicara seenaknya saja. Dengar, ini adalah terakhir kalinya aku akan bertemu denganmu.
Serta ini juga adalah terakhir kalinya aku akan mendengarkan semua penjelasanmu. Jadi, jika dirimu tidak bisa meyakinkanku untuk bisa ikut masuk ke dalam sekolah Furin, maka kita tidak akan pernah bertemu lagi. Karena sejujurnya, aku sangat benci sekali kepada dirimu dan juga orang yang memiliki kepribadian seperti dirimu ini. Lagi pula, kau sendirilah orang yang pertama kali datang untuk bisa mencariku. Mengingat setiap hari kau selalu muncul di depan sekolahku untuk bisa bermain bersamaku. Lalu, kau pun selalu mengikutiku kemanapun diriku pergi. Sehingga, aku pun terpaksa harus bertarung setiap hari demi bisa menyelesaikan masalahmu. Oleh karena itu, cepat jelaskan kepadaku apa tujuanmu yang sebenarnya. Karena jika tidak bisa menjelaskannya, maka akulah orang yang akan menghajarmu, mengingat kau ini hanya banyak omong saja. Nah, mulai dari sanalah, perbincangan di antara mereka berdua akhirnya kini mulai menjadi serius. Serta mulai dari sini jugalah, asal mula dari filosofi sekolah Furin sebagai penjaga gerbang kota Makochi akhirnya dicetuskan untuk pertama kalinya oleh Hajime Umemiya. Di mana secara singkat, beginilah penjelasan dari Umemiya kepada kita semua. Baiklah, kondisi di dalam kota Makochi saat ini sama seperti kondisi pada zaman Edo. Di mana pada waktu itu, semua fraksi besar yang ada di dalam negara Jepang terus-menerus bertarung satu sama lain untuk bisa menjadi nomor satu. Di saat yang bersamaan, mereka pun juga harus bertarung melawan para penjajah yang datang dari negara lain. Berdasarkan hal itu, maka fokus dari mereka seketika langsung menjadi terpecah. Hingga perpecahan di dalam negara kita ini pada zaman itu sama sekali tidak bisa dihindarkan. Namun suatu ketika, terjadilah sebuah revolusi besar. Di mana muncullah satu orang pemimpin yang bisa menyatukan semua fraksi besar yang ada di dalam negara ini. Sehingga semua fraksi lain bisa bekerja bersama-sama untuk dapat mengalahkan para penyerang yang datang dari negara lain itu. Hal tersebutlah yang ingin aku lakukan di dalam sekolah Furin. Yaitu, aku akan menyatukan semua fraksi lain di dalam sekolah Furin lebih dulu. Barulah kita bisa fokus untuk dapat mengalahkan para berandalan lainnya yang mencoba untuk bisa mengacau di dalam kota ini. Dengan cara menjalin hubungan dengan para penduduk kota Makochi, supaya kita bisa bekerja sama satu sama lain, serta supaya kita bisa saling menjaga, tidak peduli apapun yang nantinya akan terjadi. Mendengar penjelasan dari Ume tersebut, Hiragi pun seketika langsung meresponnya. Aku bisa mengerti tujuanmu, tapi untuk masalah dengan penduduk kota Makochi, hal itu tidaklah semudah yang kau bayangkan. Karena faktanya, para penduduk dari kota Makochi dan juga para murid dari sekolah Furin sama sekali tidak pernah akur. Mengingat sudah sejak dulu, para siswa dari Furin sama sekali tidak peduli dengan penduduk dari kota ini. Sehingga mereka pun bisa dengan mudah menghancurkan barang-barang milik penduduk kota. Bahkan sampai menghancurkan rumah dan juga toko mereka semua. Jadi, jika nantinya kau bisa menjadi nomor satu dan juga yang terkuat di dalam sekolah Furin, maka berbuat kebaikan 1 atau 2 kali saja kepada para penduduk dari kota ini sama sekali tidak akan pernah bisa menyelesaikan sebuah perpecahan besar yang selama ini sudah terbentuk di antara mereka. Oleh karena itu, bagaimana cara dirimu untuk bisa menyatukan penduduk dari kota Makochi dan juga siswa dari sekolah Furin? Di momen inilah, Ume pun kembali menjelaskan lagi kepada Toma Hiragi. Kau benar, menolong penduduk kota atau berbuat kebaikan 1 kali saja sama sekali tidak akan pernah cukup untuk bisa membuat hubungan antara kita akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka nantinya aku akan membentuk beberapa tim kecil lagi, di mana tugas dari kita semua adalah untuk bisa melakukan patroli di dalam kota Makochi ini. Karena dengan begitu, kita pun bisa menyelesaikan beberapa masalah sekaligus. Pertama, dengan adanya patroli kota, maka para siswa dari Furin bisa melakukan interaksi dengan para penduduk dari kota Makochi. Jadi menggunakan cara seperti itu, maka hubungan di antara kita perlahan-lahan pasti akan bisa membaik. Kedua, dengan adanya patroli kota, maka ketika terjadi keributan, semua siswa dari Furin bisa langsung menghentikannya. Sebelum keributan itu nantinya akan menjadi semakin besar. Dan yang ketiga, kita sebagai anggota inti harus bisa menjadi jembatan di antara para penduduk kota Makochi dan juga para siswa Furin lainnya. Karena dengan cara seperti itu, maka kita pun tetap bisa mengendalikan keamanan baik di dalam kota Makochi ataupun di dalam sekolah Furin. Yang artinya, jika hubungan di antara para penduduk dari kota ini dan juga para siswa dari sekolah Furin sudah berhasil diperbaiki, maka kita pun jadi bisa merubah stigma atau pandangan masyarakat terhadap semua murid di dalam sekolah Furin. Dari yang awalnya dianggap sebagai sekolah penghancur, maka nantinya akan bisa berubah menjadi sekolah dari para berandalan
yang bertugas untuk bisa melindungi kota. Itulah alasan besar kenapa aku membutuhkan bantuanmu. Karena aku tahu bahwa jalan yang aku pilih ini bukanlah jalan yang sangat mudah. Jadi, jika aku membuat kesalahan di tengah jalan, dan juga malah berhenti di tengah jalan sebelum aku berhasil mencapai semua tujuanku itu, maka aku butuh dirimu untuk bisa mengajarku dan juga mengingatkanku, supaya aku bisa kembali bergerak di jalan yang benar. Nah, mengingat dirimu sangat benci sekali kepada diriku, maka aku yakin kau pun pasti tanpa ragu mampu melakukan hal itu sebagai orang kepercayaanku. Mendengar penjelasan super panjang dari Umemiya di atas, Hiragi pun seketika langsung menjadi terkejut. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung tertawa dengan kencang sambil berkata seperti ini kepada Ume. Haha, kau ini benar-benar orang yang sangat gila. Jadi dengan ini, aku tidak bisa menolak lagi. Serta, aku pun tak ragu sekarang akan ikut bersamamu untuk bisa masuk ke dalam sekolah Furin. Nah, mulai dari sanalah, kisah perjalanan hidup dari Umemiya akhirnya sekarang sudah berakhir. Di mana pada panel terakhir tersebut, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa Ume dan juga kelima orang sahabatnya akhirnya memutuskan untuk bisa masuk ke dalam sekolah Furin. Demi bisa mencapai semua tujuannya, dan juga demi bisa menjadi yang nomor 1 di dalam sekolah Furin. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.